Di video kali ini, aku akan share caranya investasi obligasi dari nol ya. Jadi belakangan ini tuh memang trending banget kripto dan saham ya. Padahal belum tentu semua orang tuh cocok untuk investasi atau trading di kripto maupun saham. Jadi menurutku salah satu instrumen yang cocok untuk pemula itu adalah obligasi. Kenapa obligasi? Karena kita tuh nggak perlu mantengin atau melihat analisa teknikalnya setiap hari. Jadi kita cukup melihat analisa fundamentalnya saja secara makro. Nah, kalau kalian nggak percaya, tonton aja video ini sampai akhir ya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channelku, make sure buat kalian subscribe dan turn on notifications supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info dari aku ya. Jadi, jenis obligasi itu ada banyak ya. Yang pertama ada government bond, obligasi negara, ada corporate bond, obligasi korporasi, ada obligasi daerah, dan yang terakhir junk bond atau obligasi sampah yang high risk banget. Tapi di video kali ini aku akan lebih mendetail tentang government bond, obligasi negara. Dan bagi kalian yang ingin nonton lebih detailnya tentang obligasi negara, kalian bisa aja langsung cek di description. Aku ada buat playlist belajar obligasi, di sana sudah ada videonya lengkap. Dan aku akan sekilas review obligasi itu apa. Obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh suatu negara guna untuk keperluan tertentu seperti perkembangan infrastruktur, terutama di negara-negara berkembang ya. Terus, biasanya sebelum beli obligasi, aku ada beberapa concern yang aku harus perhatikan. Yang pertama itu adalah keadaan ekonomi itu secara makro bagus apa enggak sih? Kalau di sikon yang sekarang itu kan aku melihatnya Amerika ya, karena transaksi global juga masih menggunakan US dollar, walaupun beberapa ada yang menggunakan Chinese yuan. Nah, kalau keadaan Amerika sendiri tidak bagus, umumnya negara-negara berkembang itu juga akan berdampak karena Amerika sendiri tidak bagus. Yang kedua, itu suku bunga. Biasanya setiap bulan, The Fed akan mengadakan pertemuan untuk publish interest rate-nya itu mau hawkish atau dovish. Hawkish itu mau tetap ke naik atau dovish itu tetap ke turun. Nah, beberapa hari setelah keputusan dari The Fed, itu Indonesia, di Bank Indonesia itu juga akan mengadakan pertemuan atau RDG, Rapat Dewan Gubernur BI ya, untuk menentukan interest rate-nya itu kemana. Biasanya kalau The Fed naik, Indonesia juga naik. Tapi kalau biasanya turun, The Fed-nya, Indonesia juga turun. Nah, kalau dilihat secara makro, suku bunga yang turun, yang semakin turun itu akan mengindikasikan bahwa keadaan ekonomi itu kurang baik. Dan begitu pun sebaliknya kalau suku bunganya naik, berarti keadaan ekonomi sudah mulai membaik ya. Makanya kita bisa lihat ya, dari beberapa waktu belakangan ini tuh interest rate itu kan turun terus ya, karena memang situasi ekonominya kan kurang baik, terlebih ada pandemi ini ya. Jadi menurutku suatu pemerintahan itu yang punya bond ya pasti akan menjaga supaya kualitas bondnya itu tetap terjaga harganya dan tidak anjlok-anjlok banget. Karena kalau sampai suatu negara gagal bayar ya ceritanya akan lebih panjang daripada video ini. Terus kalau kalian pay attention di tahun lalu itu kan pemerintah AS mengeluarkan stimulus banyak sekali ya. Stimulus terus cetak-cetak uang banyak banget dan uangnya itu salah satunya akan ada lari ke emerging market yang menjadi capital inflow untuk obligasi, saham, dan lain-lain. Yang ketiga, inflasi. Inflasi itu kan ibaratnya daya beli uang kita tuh semakin berkurang ya. Jadi barang-barang kok terasa lebih mahal dengan uang yang sama beberapa waktu yang sebelumnya. Nah, inflasi itu juga nggak bagus untuk obligasi yang long term. Biasanya seperti itu. Terus ini aku bocorin ke kalian ya, step by stepku untuk beli obligasi itu apa aja. Jangan bilang siapa-siapa ya. Yang pertama, aku akan lihat keadaan ekonomi secara makro yang barusan aku jelaskan di 3 poin sebelum ini ya. Kira-kira lebih cocok untuk beli obligasi yang short term atau yang long term. Yang kedua, modal kita tuh berapa sih? Jadi setelah kita menentukan mau beli obligasi yang short term atau long term, kita harus tentukan modal kita berapa. Karena obligasi yang short term seperti ORI, SBR, ST, dan SR itu biasanya minimal 1 juta dan kelipatannya ya. Dan kalau yang long term seperti FR itu biasanya minimal belinya 100 juta, tapi beda bank mungkin juga bisa beda ketentuannya untuk yang long term ya. Tapi untuk yang short term biasanya kelipatan 1 juta. Oke, yang nomor 3, itu kuponnya berapa sih? Jadi biasanya orang ketika ingin beli obligasi, pasti orang itu sudah menghitung dulu potensi keuntungannya berapa. Dan biasanya obligasi yang kuponnya tinggi, itu nanti harga di secondary marketnya tuh harga jualnya juga akan lebih tinggi dibandingkan obligasi yang kuponnya rendah-rendah. Oke, yang keempat ya, jatuh temponya itu kapan? Ini yang paling krusial. Karena obligasi yang short term itu maksimal periodnya itu kan 3 tahun. Nah, kalau obligasi yang long term itu ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih dari 30 tahun.
Dan sifatnya obligasi itu masing-masing ya. Ada yang bisa di early redemption, ada yang nggak bisa di early redemption. Early redemption itu kalian bisa mencairkan sebelum masa jatuh tempo, atau bisa mencairkan hanya di masa jatuh tempo saja. Nah, untuk lebih tahu tentang early redemption dan sifat-sifat obligasi ini, aku sudah taruh linknya di description ya, di playlist belajar obligasi yuk. Karena obligasi yang kita beli di penawaran perdana itu kan pasti harganya par. Nah, kalau di penawaran sekunder itu harganya bisa di atas harga par atau di bawah harga par. Tapi kalau obligasinya tuh turun banget, biasanya nanti akan kembali lagi ke harga par di jatuh tempo. Dan kalau obligasi harganya juga tinggi banget dan kalian nggak cairkan obligasi ini, nanti di jatuh tempo juga harganya akan kembali ke par. Jadi itulah sebabnya kenapa pemilihan obligasi dan jatuh tempo itu sangat krusial ya. Jadi yang kelima, harga belinya itu berapa sih? Jadi kalau kita beli di penawaran perdana, itu kan kita pasti beli di harga par ya. Harga par itu sama dengan 100%. Kalau kalian beli 100 juta, yang bayarnya 100 juta. Nah, kalau di penawaran sekunder, harganya itu bisa di bawah par ya, seperti yang aku bilang tadi. Misalnya 100 juta, kalian bisa belinya harganya cuma 90 juta atau 95 juta saja. Tapi kalian juga bisa beli harga obligasi 100 juta yang harganya di atas par. Jadi misalnya kita ngeluarin 110 juta untuk membeli obligasi yang senilai 100 juta. Nah, selain memperhatikan harga, kita juga harus memperhatikan yield. Karena jika yield obligasi itu semakin turun, harganya kan semakin naik, harga obligasinya ya. Dan jika harga yieldnya naik, maka harga obligasinya akan tertekan, akan melemah ya. Terus yang keenam, kalian harus perhatikan juga keuntungan obligasi itu apa aja sih. Ada yang bisa kupon dan capital gain, ada juga yang kupon saja. Jadi, beda obligasi, beda karakternya ya. Jadi itu adalah concernku dan step by stepku untuk beli obligasi di government ya, terutama obligasi negara. Menurut kalian ada step yang aku miss atau kurang? Let me know in comments ya. Dan as always, aku akan kasih ke kalian quotes sebagai closing statement video ini. Yang kali ini dari Jane Bryan Quinn. Yuk, kita baca. Never try to time the bond market. Anyone who claims to know the future of the interest rates is certifiable. Jadi, jangan pernah kita tuh memprediksi ya kapan harus untuk membeli, kapan untuk menjual suatu obligasi. Karena orang-orang yang mengaku bisa melihat pergerakan suku bunga di ke depan harinya atau masa depan itu hampir mustahil. Itu kata Jane Bryan Quinn ya. Nah, kalau menurutku sih aku juga akan melihat keadaan ekonomi secara makro aja, baru aku tentukan mau beli atau mau jual. Dan kalau kalian ada pertanyaan, please feel free untuk komen di YouTubeku di bawah. Nanti aku pasti akan reply. Dan kalian juga bisa DM juga di personal Instagramku @kevinorlando O-nya double. Dan kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, please like, share, dan subscribe ya. Oke, kita akan berjumpa lagi minggu depan setiap Kamis jam 17.15. Thank you.